Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk berdakwah. Saudaraku yang saya kasihi, saya bukanlah untuk menista agama tertentu. Saya bukanlah untuk menghina kitab suci orang tertentu. Tapi saya hanya menanggapi, meluruskan pernyataan-pernyataan para ustadz kristolog yang sangat menyakitkan hati pribadi saya. Karena mereka mengajarkan ajaran Alkitab saya dipelintir, dirusak, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab saya. Mereka menghina dan melecehkan Alkitab saya. Mari kita lihat cara mereka berdakwah. Nih, saudaraku nih, para ustadz di Geraha Mu'alaf, bikin mereka marah. Kalau marah nanti darah tinggi. Nanti nggak ada lagi yang ngajak engkau debat. Taurat, Zabur, Injil tidak dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, di Bible Kristen itu palsu. Bible itu surat kabar, surat yang dituliskan, kabar yang maudhu alias bohong. Perlu diketahui dengan baik, jangan lupa apalagi pura-pura lupa. Al-Quran mempunyai bahasa asli, di mana Al-Quran dicetak bahasa asli tidak boleh dihilangkan. Terjemahan Al-Quran tanpa teks asli sangat dilarang di dalam penerbitan Al-Quran. Ini menjadi satu keunggulan Al-Quran ketimbang kitab-kitab yang lain, yang diterjemahkan dari bahasa aslinya, kemudian diterjemahkan lagi, kemudian diterjemahkan lagi, kemudian diterjemahkan lagi, kemudian diterjemahkan lagi, hingga jauh dari makna aslinya. Sebagai contoh, di dalam Bible Yohanes 13:13 ada evolusi kata dari beberapa cetakan tahun yang berbeda. Dari Tuan menjadi junjungan, kemudian menjadi Tuhan. Orang-orang Kristen ngotot bahwa ayat ini adalah berkata tentang Tuhan. Anehnya, kalau yang dimaksud adalah Tuhan, kenapa tidak dari dulu diterjemahkan sebagai Tuhan? Kenapa baru tahun 2000 baru diterjemahkan sebagai Tuhan? Biasanya orang-orang Kristen akan menunjuk kata Kyrios dalam bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan sebagai Lord dalam bahasa Inggris, yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai Tuhan. Sebenarnya gampang kok untuk tahu arti di dalam Yohanes 13:13, cukup buka Bible bahasa aslinya. Apa arti yang sebenarnya? Beres. Orang-orang Kristen kalau ditanya bahasa asli Bible apa, dari 10 orang pasti dapat 10 jawaban yang berbeda. Begitu juga kalau ditanya Yesus Tuhan atau bukan, dari 10 orang Kristen maka dapat 10 jawaban yang berbeda. Kalau memang kitab Bible itu asli, cobalah buka bahasa aslinya. Buktikan Yohanes 13:13 itu adalah Tuhan atau bukan. Bahasa Yunani atau Inggris itu adalah terjemahan, tidak sesuai dengan aslinya. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang benar terjemahan itu tidak sama dengan bahasa aslinya, kenapa jika orang Kristen yang menggunakan kitab bahasa asli itu, jika datang ke gereja saya yang menggunakan bahasa terjemahan, pahamnya sama dengan paham saya yang menggunakan terjemahan? Saudaraku kristolog yang saya hormati, bila untuk mau mempelajari ajaran Alkitab, jangan bertanya kepada Kristen, jangan bertanya kepada pendeta, jangan bertanya kepada uskup atau kepada siapapun, apalagi kepada ustadz. Bersalahan sering tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kalau untuk mempelajari Alkitab, kita langsung buka Alkitab, baca dan pelajari dengan baik. Dengan demikian, kita mendapat informasi yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Yohanes 13:13 ada evolusi kata dari beberapa cetakan tahun yang berbeda. Dari Tuan menjadi junjungan, kemudian menjadi Tuhan. Sebagai manusia, Yesus tidak ada salahnya dipanggil Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan artinya penguasa di bumi. Tuhan artinya penguasa di surga. Jadi tidak ada salahnya juga Yesus dipanggil Tuhan karena Yesus memegang segala kuasa di surga. Kalau kita baca Matius 13 ayat 61. Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan
dari dalam kerajaannya. Matius 16 ayat 7. Yesus akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Yang punya malaikat itu hanya Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak ada salahnya Yesus dipanggil Tuhan. Karena hanya Tuhan yang punya malaikat. Kita baca Yohanes 10 ayat 27. Yesus berkata, umatku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Berarti Yesus adalah Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa dan berhak memberikan hidup kekal. Kesimpulannya, tidak ada salahnya Yesus dipanggil Tuhan sebagai manusia, dan Yesus dipanggil Tuhan sebagai penguasa di surga. Mari kita dengarkan bagaimana keyakinan para ustadz kristolog terhadap Al-Quran. Bagi yang kafir yang mau cari kebenaran, silahkan disimak, biar bodohmu tidak tumbuh menjadi tumor otak. Para peneliti dari berbagai daerah, bahkan berbagai agama, telah meneliti setidaknya 42.000 salinan Al-Quran. Salinan-salinan Al-Quran lintas generasi itu adalah bukti nyata bahwa Al-Quran tidak pernah berubah. Dari zaman ke zaman, tulisan dalam Al-Quran tetap sama dan tidak pernah berubah. Benarkah Al-Quran tidak berubah? Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran? Yang mau cari kebenaran, silahkan disimak, biar bodohmu tidak tumbuh menjadi tumor otak. Pada masa Rasulullah SAW, catatan-catatan Al-Quran tersebar kepada banyak para sahabat. Pada saat itu, catatan Al-Quran belum dibukukan dalam satu kitab yang utuh, karena hampir seluruh sahabat adalah orang-orang yang hafal Quran, dan penyampaian Al-Quran disampaikan dengan metode talaki dan hafalan. Setelah Rasulullah SAW wafat, Al-Quran mulai dituliskan pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hal ini disebabkan karena pada perang Yamamah antara kaum muslimin melawan nabi palsu Musailamah al-Kadzab, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada. Karena khawatir Al-Quran akan hilang, maka Umar mengusulkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan ahli tulis untuk menulis Al-Quran secara lengkap. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan umat Islam menghafal Al-Quran untuk menjaga supaya Al-Quran tidak hilang atau tidak punah? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu bahwa umat muslim penghafal Al-Quran itu bisa gugur dalam medan tempur waktu perang Yamamah? Kenapa Umar sangsi atau takut Al-Quran bisa hilang, bisa punah? Apakah Umar sangsi atau ragu terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Al-Quran? Atau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaga Al-Quran saat itu? Hudzaifah bin Yaman melihat banyak sekali orang-orang membaca Al-Quran dengan dialek-dialek yang berbeda-beda, lantaran Al-Quran memang diturunkan dalam 7 dialek Arab. Di antara dialek-dialek itu adalah dialek Quraisy, ini adalah yang paling baik dan paling fasih. Kemudian dialek Huzail, dialek Sakif, dialek Hawazim, dialek Kinanah, dialek Tamim, dan dialek Yaman. Karena setiap orang bangga akan dialek mereka masing-masing, sehingga terjadi perpecahan dalam pembacaan Al-Quran. Maka Utsman pun menunjuk tim penulis Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kemudian mengambil catatan Quran dari rumah Hafsah dan menuliskannya ke dalam 7 salinan, dan menjadikan dialek Quraisy sebagai dialek induk. 7 salinan ini kemudian dikirim ke 7 wilayah yang berbeda, yaitu Madinah, Makkah, Syriah, Basrah, Kufah, Yaman, dan Bahrain. Lalu para utusan yang mengirim Al-Quran ke 7 wilayah itu diperintahkan untuk membakar Quran-Quran yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang telah dikodifikasi. Hal itu karena Al-Quran yang tidak sesuai dengan kodifikasi banyak memiliki kesalahan dan banyak kekeliruan. Inilah bukti bahwa Allah tidak menjaga Al-Quran. Masakan karena beda dialek bisa terjadi keributan? Ya tidak mungkin. Bisa ribut karena beda arti, beda paham. Kalau beda dialek saja kan tidak masalah. Yang penting
pahamnya sama, artinya sama, ajarannya sama. Kok dialek? Yang lebih parah lagi, dibakar itu Al-Quran yang tidak sesuai dengan yang dikodifikasi. Pakai apa mereka itu untuk menentukan yang ini benar, ini yang salah? Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi siapa yang menentukan ini benar, ini salah? Hafalan tidak mungkin, hafalan sana begini, hafalan sana begini. Jadi artinya di sini bertindak hanya kuasa manusia. Maunya manusia saja ini untuk menyatukan itu. Turunnya saja sudah 7 dialek. Masa dialek saja bisa terjadi pertengkaran? Tidak mungkinlah hanya dialek terjadi pertengkaran. Pasti itu terjadi pertengkaran karena beda paham, beda arti, beda ajaran. Sehingga dibakar. Itulah tandanya dan itulah buktinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaganya. Kalau memang benar-benar Allah menjaganya dari awal, tidak mungkin timbul sedikit pun kesalahan. Ternyata banyak timbul kesalahan. Berarti Allah tidak menjaganya. Kalau memang dijaga kan tidak mungkin kesalahan. Atau dijaga tapi Allah tidak mampu menjaganya. Para peneliti dari berbagai daerah bahkan berbagai agama telah meneliti setidaknya 42.000 salinan Al-Quran. Sebagian ada yang komplit dan sebagian ada yang tidak komplit. Salinan-salinan Al-Quran lintas generasi itu adalah bukti nyata bahwa Al-Quran tidak pernah berubah. Dari zaman ke zaman, tulisan dalam Al-Quran tetap sama dan tidak pernah berubah. Loh. Barusan kamu ngomong Ustadz setelah diteliti, ada yang tidak komplit, ada yang tidak lengkap, artinya sudah ada perubahan. Bagaimana sih cara berpikirnya Ustadz saya ini? Terus kamu bilang salinan ini tidak ada perubahan. Sama terus dari awal. Kamu itu bisa hanya ngomong tok. Nggak bisa lagi diinformasikan karena sudah dibakar. Aslinya tadi. Yang kamu bilang banyak salah itu. Bagaimana bisa membuktikan lagi? Karena sudah dibakar. Kemana dikonfirmasikan lagi? Jadi tinggal telan begitu aja lah bulat-bulat tanpa bukti. Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Dengan merujuk kepada sumber-sumber kita sendiri, kita sebenarnya juga dihadapkan kepada gambaran tentang kanonisasi teks Al-Quran yang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya, memang ya, ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini, ya. Paham, Tetapi, inilah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh.
mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Jadi yang saya tulis itu berdasarkan kajian yang saintifik, yang didasarkan kepada teks-teks Al-Quran kuno yang kita miliki sekarang. Itu bukan ngibul, itu bukan, ya memang mengotak-atik Al-Quran, tapi bukan kritik terhadap Al-Quran ya. Kalau Al-Quran diedit, berarti ada kesalahan Al-Quran. Al-Quran buatan Allah. Kalau ada kesalahan Al-Quran, berarti Allah yang salah. Kalau Al-Quran diedit, berarti yang mengedit ini menghina Allah, menyalahkan Allah, menganggap Allah salah. Artinya itu penistaan Allah, pelecehan kepada Allah. Bagaimana dong kalau begitu? Ternyata Al-Quran katanya sudah diedit.